Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Satya, absen 19. Saya Azmi Muhammad Ziaul Haq, absen 5. Saya Nikolas Litonga, nomor absen 24. Saya Muhammad Rajaku Putra Pratama, absen 20. Saya Daniel. Saya Muhammad Raji Prasetyo, nomor absen 18. Saya Uda Prabowo, nomor absen 35. Saya Randy Andra Sagalan, nomor absen 27. Kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme di bidang politik. Selamat menyaksikan. Dadah. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan imperialisme yang akan dijelaskan oleh saya. Imperialisme yang dilakukan penjajah membawa berbagai dampak terhadap bangsa Indonesia. Bersumber dari situs National Geographic, kolonialisme adalah penguasaan suatu kekuasaan terdapat suatu daerah atau orang lain. Hal ini terjadi saat suatu bangsa menaklukkan bangsa, termasuk penduduknya, dan mengeksploitasinya. Sedangkan imperialisme merupakan sebuah praktik pemaksaan kekuasaan atau kekuasaan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan yang menggunakan perolehan tanah dan atau pemaksaan dominasi ekonomi dan politik. Mengacu pada pengertian dari kedua praktik penjajahan tersebut, tentu dampak buruk lebih banyak terjadi dibandingkan dengan dampak baiknya. Bahkan gambaran kejamnya kolonialisme penjajahan dituliskan dalam sebuah novel karya Multatuli berjudul Max Havelaar. Baik kolonialisme maupun imperialisme membawa di berbagai sektor kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya dan pendidikan. Berikut ini dampak-dampak dari penjajahan terhadap Indonesia sesama penjajah. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, yaitu bangsa Barat membawa dampak yang cukup besar dalam dunia politik Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh penjajah perlahan semakin kuat sehingga mampu melakukan intervensi masalah internal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini membuat kekuasaan penguasa Indonesia pada masa tersebut semakin melemah bahkan hilang. Dasar pemerintahan yang modern dan dibuat Daendels dan Raffles membuat kedudukan bupati berubah menjadi pegawai negeri dan digaji. Yang semula merupakan kedudukan adalah turun-menurun dan mendapat upeti dari rakyat menurun adat istiadat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Intervensi terhadap persoalan kerajaan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris, contohnya tentang pemilihan raja, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi melemah. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pak Nederlandia di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Dampak kolonialisme dan imperialisme penjajah juga masih berpengaruh hingga sekarang. Hal ini terlihat dari sistem pemerintahan di Indonesia sekarang yang merupakan warisan dari penerapan ajaran Rias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, dalam badan yudikatif dalam struktur tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3. Berdasarkan golongan masyarakatnya Hindia Belanda, badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volkskrant atau Dewan Tahun 1918. Nah, sekian pengertian dari kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you KB. Dah.